Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau sangat kurang. Menurut Sueharsono Sagir. Menurut Sueharsono Sagir, kebijakan moneter menunjukkan kemampuan Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk mencapai sasaran tunggalnya, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah atau inflasi dan nilai tukar rupiah terkendali. B. Menurut Sadono Sukirno, kebijakan moneter adalah langkah-langkah bank sentral untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian dengan tujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. C. Menurut Suryana, kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dengan cara mempengaruhi penawaran uang dalam masyarakat atau dengan cara mempengaruhi tingkat bunga. Contoh kebijakan moneter adalah Bank Indonesia mengadakan kredit langsung. Kedua, penyediaan fasilitas overdraft. Ketiga, penerbitan surat utang negara. 4. Program intervensi rupiah. Cara-cara yang menjadi ciri khas kebijakan moneter adalah pengaturan suku bunga, transaksi jual dan beli sekuritas pemerintah, dan pengubahan jumlah uang tunai yang beredar di pasar. Kebijakan moneter dibedakan menjadi dua macam bentuk, yaitu 1. Kebijakan moneter ekspansif atau easy money policy atau politik uang longgar adalah kebijakan untuk meningkatkan permintaan agregat sehingga dapat menaikkan pendapatan nasional atau produksi nasional dan berakibat terjadi kenaikan harga-harga atau yang sering kita dengar dengan inflasi. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif atau tight money policy atau politik uang ketat adalah kebijakan untuk meningkatkan penawaran agregat sehingga dapat menambah produksi barang atau jasa nasional dan berakibat terjadi penurunan harga-harga atau sering kita dengar dengan deflasi. Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan itu, Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan BI 7D, reverse repo rate atau BI 7 DRR sebagai instrumen kebijakan utama untuk memengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir pencapaian inflasi. Proses tersebut atau transmisi dari keputusan BI 7D, reverse repo rate atau BI 7 DRR sampai dengan pencapaian sasaran inflasi tersebut melalui berbagai channel dan memerlukan waktu atau time lag. Peran kebijakan moneter adalah sebagai berikut. Menjaga stabilitas ekonomi. Kondisi dikatakan stabil apabila arus uang yang beredar di pasar sama dengan arus barang yang ada di masyarakat. Menjaga stabilitas harga, yaitu kebijakan moneter ini harus bisa menstabilkan kenaikan dan penurunan harga yang tidak beraturan. Kebijakan kuantitatif. 1. Kebijakan diskonto atau diskon rate.
Kebijakan diskonto adalah sebuah instrumen kebijakan moneter yang diukur dengan melalui tingkat suku bunga bank. Kondisi di mana bank-bank umum meminjamkan dana kepada Bank Indonesia selaku bank sentral dengan tujuan untuk membuat peredaran jumlah uang teratur. 2. Operasi pasar terbuka. Saat pemerintah mengontrol peredaran uang dengan melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga yang dimiliki oleh pemerintah, maka yang dijadikan instrumen kebijakan moneter ialah operasi terbuka. 3. Kebijakan rasio cadangan wajib. Berikutnya, instrumen kebijakan moneter yakni rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib merupakan kebijakan bank sentral untuk menaikkan maupun menurunkan cadangan kas bank umum. 4. Penetapan suku bunga. Acuan untuk mencapai tujuan kebijakan moneter, maka Bank Indonesia mempunyai wewenang dalam mengendalikan peredaran uang dengan melalui suku bunga. Kebijakan moneter kualitatif. 1. Plafon kredit polisi politik pagi kredit. Artinya kebijakan untuk memperketat atau mempermudah dalam pembelian pinjaman kepada masyarakat. 2. Moral suasion polisi politik pembujukan moral. Artinya Bank Indonesia menghimbau kepada bank-bank umum untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi secara makro agar arus uang dapat berjalan dengan baru Frisian Flag kental manis Koko Pandan. Rasakan luapan kenikmatan dalam berbagai momen. Nikmat senikmat-nikmatnya. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berasal dari pemerintah yang mempengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Menurut beberapa ahli seperti Zain, kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah serta penerimaan yang berupa pajak. Pajak tersebut merupakan pungutan yang diberlakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sedangkan menurut Alam, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang menyesuaikan pengeluaran serta penerimaan pemerintah yang memiliki tujuan untuk dapat memperbaiki kondisi ekonomi tersebut. Haryadi pun mengemukakan pendapatnya. Menurutnya, kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan oleh pemerintah dari suatu negara untuk dapat mengarahkan perekonomian dari suatu negara. Contoh kebijakan fiskal di Indonesia: pengurangan subsidi BBM, adanya tax amnesty tahun 2017, yaitu program pengampunan pajak bagi wajib pajak yang telat, tunggakan, dan tidak melaporkan asetnya. Relaksasi pajak yang berlangsung selama tahun 2020 hingga awal 2021 untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Ciri kebijakan fiskal yaitu mendorong masuknya investasi, mendorong pertumbuhan pembangunan dan ekonomi negara, memberikan akses yang lebih baik ke berbagai layanan masyarakat, meningkatkan PDB dan pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan mengurangi pengangguran dan menstabilkan harga barang dan mengatasi inflasi. Kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua macam bentuk, yaitu 1. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan pemerintah untuk menambah pengeluaran negara sehingga meningkatkan investasi dan menciptakan suatu kegiatan ekonomi dengan penggunaan tenaga kerja yang tinggi atau penuh tanpa inflasi dan selalu mengalami pertumbuhan yang memuaskan. 2. Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan pemerintah untuk menambah penerimaan negara dengan peningkatan pajak atau mengefektifkan pajak atau mengurangi pengeluaran negara sehingga inflasi dapat teratasi.
Kebijakan fiskal bertujuan untuk mengatur segala pendapatan dan pengeluaran negara. Negara sebagai otoritas tertinggi, maka negara yang berhak dalam perumusan kebijakan, salah satunya kebijakan fiskal, mana negara sangat berperan penting di dalam kebijakan tersebut. Negara juga berperan dalam mengatur suatu kegiatan perekonomian agar selalu tetap terjaga stabilitasnya dan juga kesejahteraan rakyatnya, sehingga dapat mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Peran dari kebijakan fiskal adalah memastikan konsumsi terus meningkat, belanja negara dan investasi juga tumbuh dengan sehat. Dalam hal meningkatkan konsumsi, pemerintah telah membuat porsi anggaran untuk perlindungan sosial dan subsidi dengan tujuan untuk menjaga daya beli dan stabilitas harga. Instrumen kebijakan fiskal. 1. Pajak. Sektor penting dalam instrumen kebijakan fiskal adalah pajak, baik dari sektor domestik maupun luar negeri. Demi mencapai tujuan ekonomi, pemerintah dapat meningkatkan maupun menurunkan daya beli masyarakat melalui pajak. 2. Pengeluaran belanja. Instrumen kebijakan fiskal yang kita bahas selanjutnya ialah pengeluaran belanja negara. Hal ini seperti konsep dasar dari apapun yang terjadi, bahkan dalam hidup kita sendiri. Misal pendapatan keluarga menurun, tentunya kita akan berusaha untuk berhemat dan menekan pengeluaran agar terjadi keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, misalnya penundaan pembayaran THR bagi PNS. 3. Obligasi publik. Instrumen kebijakan fiskal yang terakhir yakni tentang penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Surat utang ini terkenal dalam bidang investasi, di mana rakyat yang memiliki dana ditawarkan untuk membeli surat utang dari negara, dan negara akan mencicil hutang tersebut beserta bunga pinjaman. Salah satu produknya yakni SBN retail atau surat berharga negara yang diperjualbelikan. Surat ini diperdagangkan sebagai kadang bikin aku kesal. Tiba